Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua. Hari ini kita adalah materinya proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang materi ini akan disampaikan oleh instruktur kita yaitu Pak Muslim. Kepada Pak Muslim kita persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu tetap berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Izinkan saya sebagai instruktur terkait dengan materi kita pada sore hari ini, yaitu proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muslim MPD, saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Lubus Kaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Coba masuk kita ke slide pertama, Bu Lili. Oke Pak, siap. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita akan membahas tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Di sini ada sebuah perubahan nama dan juga perubahan struktur kurikulum itu sendiri, yang mana sebelum ini kita mengenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekarang kita harus membiasakan tidak lagi dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan, tetapi adalah kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dalam hal ini, kita akan membahas tentang bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu. Dan terlebih dahulu mari kita memahami kerangka dasar, struktur, dan struktur kurikulum. Memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Apa saja yang menjadi dasar panduan kurikulum operasional satuan pendidikan itu? Itu kita harus paham itu nanti. Ini akan kita paparkan pada waktu berikut ini. Kemudian apa saja yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan apa saja yang menjadi otonomi, yang menjadi wewenang dari satuan pendidikan itu. Ini harus betul-betul kita pahami sebagai dasar bagi kita untuk menyampaikan dan melakukan sosialisasi terhadap warga sekolah kita masing-masing. Coba lanjut Bu Lili ke slide berikutnya. Pak. Slide nomor 4. Udah Next. Pak? Next. Ya, next. Next. Ini Pak. Next. Next, nah, bawahnya lagi. Ini Pak. Belum, lanjut Bu Lili, lanjut. Lanjut Bu Lili, slide berikutnya. Ini. Satu lagi, lanjut. Ini. Lanjut Bu Lili, enggak muncul. Slide nomor 4, tentang kerangka dasar kurikulum. Oh, slide nomor 4. Iya. Kerangka dasar kurikulum. Iya. Ini Bang. Turun lagi Bu, turun. Turun lagi Bu Lili, turun lagi Bu Lili. Coba lihat Kan slide bilang nomor next, berapa. berarti tinggal next kan. Slide Slide nomor nomor berapa, Bang? 4. Itu sudah Nomor nomor 4. 4. Berarti Itu nomor sudah 5 di sana. Waduh, bentar. Nomor 4 ini, Pak. Ya, pokoknya lanjut. Enggak, lanjut aja. Kalau saya bilang lanjut, lanjut. Slide berikutnya Bu Lili.
Udah habis. Belum. Waduh. Masih ada itu, Mas. Yang ini memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Setelah ini, setelah slide yang ini, di sana ada kerangka dasar kurikulum. Itu aja dulu, Bapak. Memahami kerangka itu dulu dijelaskan. Bentar, Iya. bentar ini saya Itu terlalu jauh, Bu Lili. ini, Nah, Pak. itu dia. Iya, nanti gitu-gitu aja nextnya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Oh, di sini kita bisa melihat bahwa kerangka dasar kurikulum itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar kurikulum itu tidak serta-merta saja, akan tetapi dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan NSP, Standar Nasional Pendidikan. Di sini pada tayangan PowerPoint ini bisa kita lihat bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah profil pelajar Pancasila dan seterusnya ada standar kompetensi lulusan. Di sini ada standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar lainnya. Dan yang perlu kita pahami di sini dalam kerangka dasar kurikulum ini adalah yang menjadi kewenangan dari satu pendidikan itu yang bersifat fleksibel dan dinamis itu adalah itu satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi perlu penegasan di sini lagi bahwa satuan pendidikan itu harus mengembangkan kurikulum operasionalnya itu berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Satuan pendidikan bisa membuat visi misi satuan pendidikan. Kemudian analis konteks dan kebijakan lokal. Selanjutnya, kurikulum operasional di satuan pendidikan dan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Kerangka ini harus kita pahami secara utuh, harus kita pahami secara holistik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kurikulum itu sendiri dapat kita capai. Next, Bu Lili. Udah, Bang? Next. Kok nggak keluar ya? Ini Lili udah next loh. Udah. Sudah. Selanjutnya, dalam memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum, perlu kita pahami dulu bahwa kerangka berisi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam konteks yang luas dan jangka yang panjang. Diharapkan kerangka dasar ini menjadi kompas, menjadi penentu arah, penentu tujuan dalam menunjukkan arah pendidikan Indonesia. Ya, berikut sekilas penjelasan mengenai dokumen pendukung atau dokumen yang selalu menjadi rujukan ketika mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Di sini ada tujuan pendidikan nasional itu adalah menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tidak boleh merujuk kepada yang lain. Kita harus merujuk kepada tujuan pendidikan nasional, di mana tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila. Ada tergambar dia di sana. Jadi dengan kata lain, tujuan pendidikan nasional itu dalam rangka mencapai profil pelajar Pancasila itu. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila itu apa? Profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia. Termasuk kurikulumnya, termasuk pembelajarannya, termasuk asesmennya. Dari perspektif penyusunan kurikulum, profil pelajar Pancasila adalah tujuan besar atau aim atau aspirasi yang perlu dicapai. Buka laptop satu lagi. Juga disebut dengan long term outcomes atau luaran jangka panjang. Pelajar profil Pancasila merupakan interpelasi dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan Indonesia yang digunakan sebagai rujukan penyusunan standar nasional pendidikan dan kurikulum. Itu dia Bapak Ibu. Jadi ini betul harus kita pahami ini. Ya. Kemudian
Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan itu standar pendidikan yang diacu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Struktur kurikulum ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Jadi perlu dicatat, kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan atau oleh sekolah itu adalah dalam rangka menuju tercapainya profil pelajar Pancasila, tidak dalam rangka mencapai yang lain-lain. Ya, itu dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi itu, ini bersifat fleksibel dia. Silakan Bapak Ibu berkreasi di sini, berinovasi, ya sehingga antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, visi, misi, dan tujuannya bisa saja berbeda. Tapi acuan kita harus tetap sama, tujuan kita harus tetap sama. Jadi jalannya berbeda, gayanya berbeda, tapi tujuannya harus tetap sama. Itu yang perlu dicatat Bapak Ibu. Selanjutnya, prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen di sekolah. Nah ini, pada bahasan kita sebelumnya kita telah mengenal dan mempelajari prinsip pembelajaran dan juga prinsip asesmen. Ini harus kita pahami dan terintegrasi juga dia ke sini. Ya. Selanjutnya capaian pembelajaran. Apa itu? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Ingat Bapak Ibu, kita berada pada fase E dan F. Jadi jangan paksakan ketika peserta didik masih pada fase E, dia harus mencapai kompetensi pada fase F atau begitu juga sebaliknya. Jadi kita harus betul-betul pas di sini. Selanjutnya, next. Oke. Next. Ya. Udah lanjut, Selanjutnya Pak. kita ya next. Iya. Di sini kita akan melanjutkan dengan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Gimana prosesnya? Jadi Bapak Ibu jangan bingung, ini prosesnya. Iya. Proses penyusunan kurikulum operasional di sekolah menengah kejuruan. Kita mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila, terkait juga dengan standar nasional pendidikan. Struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen capaian pembelajaran. Ini, Bapak Ibu, dalam menyusun, ya, dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu, harus memperhatikan sejumlah hal, Bapak Ibu. Ya, hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah, yang pertama, karakteristik visi dan misi SMK. Selanjutnya, menganalisis konteks. Ya, menganalisis konteks karakteristik program keahlian. Bapak Ibu, analisis konteks program keahlian itu tidak sama untuk semua program keahlian. Ini ada karakteristiknya, ada kekhasannya, ada keunikannya untuk masing-masing program keahlian itu. Seterusnya, Bapak Ibu harus merumuskan tujuan program keahlian. Jadi, ada 8 program keahlian yang ada di sekolah Bapak Ibu, harus 8 pula tujuan program keahliannya. Karena masing-masing program keahlian itu harus berbeda tujuannya. Inilah ada keunikan dan karakteristik masing-masingnya itu. Selanjutnya, menentukan pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana dengan evaluasi? Di sini ada evaluasi jangka pendek, ada evaluasi jangka panjang. Evaluasi jangka pendek ini adalah kita mengacu kepada pengorganisasian pembelajaran, bahwa evaluasi jangka pendek itu adalah dilaksanakan setiap semester dalam tahunan. Sementara evaluasi jangka panjang itu adalah dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun. Yang perlu kita evaluasi itu apa? Yaitu analisis konteks, karakteristik program keahlian, dan juga rumusan tujuan program keahlian. Jadi dengan kata lain, satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur
sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi masing-masing satuan pendidikan kita bisa saja berbeda, ya, tujuan masing-masing program keahliannya, cara kita berbeda, tetapi tujuan utama kita yang paling besar di atas itu sama, yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Next. Oke, Pak. Untuk materi mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, Pak ya. Oke, baik. Iya, karena Terima waktunya kasih juga Ibu sudah habis. moderator. Barangkali dengan waktu yang ada cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Diminta tanggapan dan pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Saya serahkan kembali kepada host kita, Bu Lili. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Muslim yang sudah menyajikan materi sehingga terang benderanglah apa yang selama ini yang dimaksud dengan KOS, yaitu kurikulum operasional sekolah, dan perbedaannya dengan kurikulum tingkat satuan pembelajaran. Nah, untuk lebih sempurnanya, apabila ada tanggapan dari teman-teman, saran, ataupun pertanyaan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Dipersilakan. Saya dulu, Bu. Ya, Oke, saya duluan. Pak Jayadi dulu. Ya, Oke, silakan Pak saya Jayadi. duluan. Oke, terima kasih Pak Muslim atas pencerahannya. Masalah struktur kurikulum ya. Struktur kurikulum ini kita juga pada kurikulum 2013 ya, itu juga struktur kurikulumnya mulai dari visi misi ya, kemudian isinya, kemudian ada kalender dan sebagainya. Nah, sekarang struktur kurikulum yang baru ini untuk SMKPK ini ada perbedaan enggak dengan kurikulum 2013 itu? Mungkin Pak Muslim bisa menjelaskannya. Terus pada setiap tahun ajaran kita kan sekolah itu harus menyusun dokumen kurikulum itu, dokumen kurikulum satuan pendidikan namanya. Nah, oleh karena itu mungkin kami bisa Pak Muslim jelaskan ada perbedaan struktur kurikulum 2013 dan struktur kurikulum SMKPK yang dipakai sekarang ini. Kemudian apa saja yang materi-materi yang ada di kurikulum untuk yang sekarang ini. Saya belum tahu kurikulum apa namanya yang untuk SMKPK ini, apakah kurikulum 2021 ya. Itu mungkin perlu pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kepada Pak Jayadi. Mungkin kita terima lagi satu saran atau tanggapan Pak Muslim, baru kita jawab semuanya, kemudian langsung Pak Muslim closing statement-nya. Oke, Pak Muslim ya. Silakan Pak Husni. Oke. Saya tidak bertanya, cuma mengapresiasi dulu yang sudah disampaikan dengan Pak Muslim tadi dengan tegas, dengan lugas, dan dengan rinci. Beliau sudah sampaikan, namun dari beliau sampaikan tadi, ada yang satu slide yang menurut saya ini intinya mungkin. Nah, di sini yang slide yang boleh ditampilkan ini, di sini bisa kita bagi dua. Yang pertama ada yang kewenangan pemerintah pusat. Nah, ini marwahnya mungkin di sini. Yang kewenangan pemerintah pusat itu kata Pak Muslim tadi, tujuan pendidikan, profil Pancasila, SNP, struktur kurikulum. Nah, yang paling yang harus kita bahas ini adalah yang wewenangnya dari satuan pendidikan. Nah, yang satuan pendidikan ini bersifat fleksibel dan dinamis. Nah, di sini yang kita bahas di dalam satuan pendidikan itu ada karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi SMK, karakteristik program keahlian,
rumuskan tujuan. Nah, kemudian ini nanti oleh sekolah menjadi program evaluasi jangka pendek, ada evaluasi jangka panjang. Nah, menurut saya ini yang disampaikan oleh instruktur kita tadi, inilah marwahnya sebetulnya untuk menyusun kurikulum operasional. Jadi saya hanya mengapresiasi. Dan dari uraian Pak Muslim tadi, saya menangkap bahwa inilah yang harus kita pahami, bahwa menyusun kurikulum itu di sekolah, nah kita ada yang fleksibel, ada yang sudah ada dari pemerintah pusat. Tapi saya lihat tadi beliau menyampaikan kepada kita itu sangat lugas, dan kita sudah menangkap bahwa proses penyusunan kurikulum operasional di sekolah itu, nah dengan langkah-langkahnya sudah beliau sampaikan tadi. Saya kira itu, Bu, saya sangat apresiasi dan sudah memahami apa yang beliau sampaikan. Terima kasih, Bu Lili. Terima kasih Pak Husni atas apresiasinya untuk Pak Muslim, yang mana seperti saya sampaikan tadi bahwa setelah Pak Muslim memaparkan terang benderanglah kurikulum operasional sekolah itu dalam pemikiran kita. Baik Pak Muslim, saya kembalikan kepada Pak Muslim untuk menjawab pertanyaan dari Pak Jayadi sekaligus closing statement pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu Lili, Pak Jayadi, Pak Husni atas partisipasinya, bertanya dan menanggapi. Pak Jayadi, antara KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, jelas berbeda dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya yang jelas itu di struktur kurikulumnya. Struktur kurikulum KTSP dan kurikulum operasional di satuan pendidikan jelas berbeda. Kemudian proses penyusunannya juga berbeda. Oleh sebab itu, kita, Pak Jayadi, mari kita lebih membaca lagi literatur kita terkait dengan materi ini. Nanti akan kita share, itu lebih lengkap, bisa dibaca lagi. Kemudian, kalau dulu ada namanya kurikulum 2006, kurikulum 2013, ya kan? Ada kurikulum 2013 revisi. Sekarang kita tidak punya tahun, ya, yang tidak ada namanya kurikulum operasional di satuan pendidikan tahun 2021, tidak ada, Pak. Ya, tidak ada pemberian tahun di akhirnya, tapi cukup kita mengenalnya dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Itu tanggapannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas semua atensi, perhatian, dan partisipasinya. Saya selaku instruktur pada sore hari ini, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Lili sebagai host yang telah membantu memfasilitasi, kepada Bapak Ibu, Pak Husni, Pak Haji Istiqlal, Pak Jayadi, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberi manfaat, kebaikan, dan kemaslahatan bagi kita semua dalam rangka menghadirkan peningkatan kualitas SMK di masa yang akan datang. Kita ini adalah para pejuang-pejuang SMK, pejuang-pejuang vokasi Indonesia. Semoga kita sehat selalu, semangat selalu, dan jaya selalu. Dan saya mohon maaf bila mana dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan, ada yang salah, baik saya sengaja maupun tidak. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Muslim. Fotonya Bu Lili, fotonya. Iya. Jadi saya hentikan dulu news share-nya ya. Ambil 5 gaya, jadi bisa untuk 5 sesi nanti. Iya. Oh, ini lupa tadi, marah dia guru saya nanti. Baiklah Pak Muslim, terima kasih banyak atas semua pemaparan dari Pak Muslim serta teman-teman yang selalu aktif dalam pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya kita aplaus dulu untuk Pak Muslim. Kemudian kalau Pak Jayadi ada di belakang kamera, silakan dibuka kameranya untuk sesi foto bersama, Pak Jayadi. Oke, terima kasih. Kita cheers ya. Senyum ke kamera, bergaya, silakan.
Kenapa hanya berdua nih? Oke Pak, udah selesai. Alhamdulillah, saya tutup materi kita, bukan saya tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga nanti jam 7 malam kita kembali lagi ke sini untuk materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.